Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Askar Akbar Fariza dari kelas C nomor absen 3 akan mempresentasikan tugas sejarah tentang Kerajaan Kediri. Dalam video ini saya akan membahas 4 hal utama, yaitu latar belakang, masa kejayaan, masa kemunduran, hingga peninggalan dari Kerajaan Kediri. Oke, pertama-tama kita masuk ke latar belakang. Lahirnya Kerajaan Kediri bermula dari Raja Airlangga, seorang yang berkuasa di Kerajaan Medang Kamulan. Di tengah masa kejayaannya, beliau memindahkan kekuasaannya ke wilayah Kahuripan dengan nama Panjalu dan berpusat di kota Daha. Seperti dilansir dari laman internet Pemkot Kediri yang mengacu pada Kitab Kuno Negara Kertagama. Kemudian dalam kisahnya, dia memiliki 2 orang putra yang saling memperebutkan kekuasaannya, yaitu Sri Samarawijaya dan Mapanji Gerasakan. Untuk menghindari pertumpahan darah antara kedua anaknya yang saling berebut kekuasaan, Sang Raja Airlangga membagi kekuasaannya menjadi 2 bagian wilayah barat, yaitu Kerajaan Jenggala, dan timur, yaitu Kediri. Walaupun sudah dibagi kekuasaan, keduanya terus berperang karena merasa berhak atas seluruh kekuasaan Airlangga. Singkat cerita, peperangan tersebut dimenangkan oleh Kerajaan Panjalu yang sekarang dikenal dengan nama Kerajaan Kediri. Raja pertama dari Kerajaan Kediri pun adalah anak dari Raja Airlangga, yaitu Sri Samarawijaya. Kemudian ini adalah daftar raja yang pernah memimpin Kerajaan Kediri. Yang pertama ada Sri Samarawijaya dari 1042 sampai 1051 Masehi, Sri Jitendrakala 1051 sampai 1112 Masehi, Sri Bameswara 1112 sampai 1135 Masehi, Jayabaya 1135 sampai 1159 Masehi, Sri Sarweswara 1159 hingga 1169 Masehi, Sri Aryeswara 1169 hingga 1180 Masehi, Sri Gandhra 1180 hingga 1182 Masehi, Kameswara 1182 hingga 1194 Masehi, hingga Kertajaya 1194 hingga 1222 Masehi. Kita berlanjut ke masa kejayaan. Adapun masa kejayaan Kerajaan Kediri yang paling terkenal adalah masa pemerintahan Raja Jayabaya, yaitu pada 1135 hingga 1159 Masehi. Beliau juga dikenal sebagai salah satu raja besar di tanah Jawa. Pada masa kepemimpinannya, Kerajaan Panjalu atau Kediri berhasil mengambil alih kekuasaan Airlangga seluruhnya dengan mengalahkan Kerajaan Jenggala dan menyatukan Kediri. Kerajaan yang dipimpinnya juga sangat makmur. Bahkan kekuasaan kerajaannya meluas hingga seluruh Pulau Jawa, sebagian Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Kerajaan Ternate. Garis keturunan Jayabaya juga menjadi pemimpin-pemimpin besar pada kerajaan setelahnya, seperti Majapahit hingga Mataram Islam. Uniknya, Raja Jayabaya juga terkenal akan ramalan-ramalannya yang terbukti di era modern saat ini. Kita akan melanjutkan ke masa kemunduran. Setelah melewati masa kejayaan dan beberapa pemimpin, kerajaan ini tiba di masa kehancurannya.
Raja terakhir dari kerajaan ini adalah Sri Kertajaya atau Sri Manaraja. Kertajaya berkuasa dari 1194 Masehi hingga penghujung masa kerajaan Kediri yaitu 1222 Masehi. Faktor utama hancurnya kerajaan ini adalah serangan dari kerajaan Tumapel dan Singosari. Kondisi pada akhir kestabilan pemerintahan Sri Kertajaya yang menurun juga menjadi salah satu penyebab goyahnya kerajaan ini. Kondisi ini didorong juga salah satunya oleh pengurangan hak-hak kaum Brahmana oleh raja. Pengurangan hak tersebut dimaksudkan karena sang raja ingin disembah sebagai dewa. Lalu kaum Brahmana tidak terima dan lari meminta bantuan pada Ken Arok yang mana merupakan pemimpin kerajaan Tumapel. Setelah penyerangan yang dilakukan oleh Ken Arok, kerajaan Kediri mengalami kekalahan dan rajanya Sri Kertajaya lari entah kemana. Berakhirnya pertempuran tersebut juga mengakhiri sejarah panjang kerajaan Kediri di Nusantara. Kita masuk ke bagian terakhir, yaitu peninggalan kerajaan. Di sini saya cantumkan 3, tetapi saya akan menyebutkan lebih daripada itu. Yang pertama ada Candi Panataran, itu terletak di Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Menurut Kitab Negara Kertagama, Candi Panataran juga disebut sebagai Candi Palah yang dibangun untuk memuja Hyang Acalapati atau Raja Gunung dalam kepercayaan Siwa. Berdasarkan tulisan yang tercantum di batunya, candi ini diduga dibangun pada awal abad ke-12 atas perintah Raja Serengga dari Kerajaan Kediri. Lalu gambar kedua ada Prasasti Sirah Keting. Prasasti Sirah Keting ini ditemukan di wilayah Ponorogo, Jawa Timur dan diduga dibangun pada sekitar tahun 1126 Saka atau 1204 Masehi. Prasasti ini ditulis di atas sebuah batu dengan ukuran persegi panjang dan tulisan aksara Jawa kuno yang menceritakan tentang kisah Sri Jayawarsa Dikjaya Sastra Prabu. Lalu ketiga itu ada Prasasti Kamulan yang merupakan peninggalan kerajaan Kediri dari abad ke-12. Prasasti ini dikeluarkan oleh Raja Kertajaya di awal pemerintahannya, tepatnya pada 31 Agustus 1094. Selain sejarah berdirinya Trenggalek dan Tulungagung, prasasti ini juga menceritakan peristiwa penting kerajaan Kediri yang mendapat serangan dari kerajaan lain dari timur. Selain 3 ini, saya akan menyebutkan beberapa peninggalan kerajaan Kediri yang lainnya. Yang keempat ada Prasasti Ngatang. Prasasti ini merupakan status dari Desa Ngatang yang menjadi daerah perdikan atau bebas pajak tanah yang diberikan oleh Raja Jayabaya. Yang kelima ada Candi Tondowongso, dipercaya dibangun pada awal kerajaan Kediri berdiri atau tepatnya pada abad ke-11. Kemudian yang keenam Kitab Smaradahana, itu ditulis pada era Raja Kameswari oleh Empu Darmaja yang terkenal dengan cerita rakyat berjudul Cerita Panji. Isi kitab ini menceritakan tentang Semara dan Rati yang menggoda Dewa Siwa yang sedang bertapa. Perbuatan tidak sopan itu membuat mereka terkena kutukan dan mati terbakar api oleh ilmu sakti yang dimiliki Dewa Siwa. Yang terakhir, Kitab Kakawin Bharatayuda. Kitab Kakawin Bharatayuda adalah karangan dari Empu Sedah dan Empu Panuluh yang dibuat pada tahun 1157 Masehi.
Isi kitab ini menceritakan tentang sebuah perang saudara antara kaum Pandawa dan Kurawa yang masih keturunan dari Barata. Oke, sudah selesai. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.